Oke, benar. Jadi ada teman kalian username-nya 0, benar, pinter banget. Gitu, namanya B. Ini, family member will develop similar relation. Jadi, kalau misalnya yang kalian inget-inget itu, inget-inget tadi yang tak omongin, guys. Jadi, eh, di lipoma itu ada yang genetik. Contohnya multiple lipoma atau lipomatosis. Jadi, lipomatosis itu dia itu bisa genetik. Oke. Terus yang pertama, metastasis regional lymph node itu salah karena lipoma nggak metastasis. Kedua, yang B itu benar, yang C, no recurrence is expect. Berarti dia itu berarti dia itu nggak recurrence, salah. Dia itu benernya itu ini guys, recurrence ketika itu apa namanya? Ketika eksisinya nggak berhasil. Yang D sama E juga salah karena untuk penyembuhannya sendiri itu dia tuh pakai eksisi sederhana. Tuh. Oke, aku lanjut ke 14 ya. Ayo 14 ini apa teman-teman? 23 tahun, USG, 3 cm, di uterus, untuk grossly, ada white cut surface, ada wall pattern, itu apa? Ini gambar apa? Ayo. Oke, benar, leomioma. Jadi kalau saya nyatakan yang kuncinya wall pattern ini, tapi dia nggak ada pendarahan, berarti langsung aja leomioma. Oke, benar. Jadi, opo ini? Ya, 16. Oke, ini nomor 16. 16 itu 50, ada wanita 50 tahun, terus dia punya apa? Benjolan di perut perut bagian atas kiri. Di X-ray dia itu ada efusi sama asites. Jadi efusi sama asites itu tahu dia apa? Yo, efusi epites. Oke, benar. Jadi saya lihat ada kata kuncinya yaitu ada ini efusi sama asites itu jawabannya ini fibroma uteri. Benar, B. Fibroma ovari. Maximum itu fibroma ovari. Jadi seperti yang tak bilangin tadi, fibroma ovari itu ada asites sama hidrotoraks. Jadi saya lihat ada asites, yaitu fibroma ini, ovari. Eh, ya, terus kata kunci ini loh, abdomen. Tuh, benar. Terus ini 17. Ini diagnosisnya apa ini? Gambar ini. Benar, ini tuh BCC. Benar jawaban teman kalian di chat. Jadi ini tuh BCC karena ini dia tuh ulceratif, guys. Jadi agak keroak gitu. Makanya saya lihat gambarannya agak keroak itu BCC biasanya. Terus dia tuh kayak sarang-sarang pulau-pulau gitu. Jadi misalnya kalian lihat tuh ini tuh kayak bentuknya tuh kayak sebuah pulau yang nggak jelas ataupun kayak kayak ini sarang, sarang apa ya? Kayak
Nah, aku ngarani sih kayak sarang burung tapi yang nggak jelas itu ya. Apa sarang burung sih. Jadi kayak agak bulat tapi kayak tengah itu kayak agak jauh apa bulat tapi tengah itu kayak agak berat gitu. Next, ini 18 ini gambaran apa? Ayo, selnya besar, terus inti selnya banyak. Cancel tumor, bener. Biasanya kayak cancel tumor berarti di mana tumbuhnya, artikulasinya. Ayo, GCT berarti di mana? Bisa dua arah, bener. Dua arah itu apa aja? Ayo, oke. Jawabannya itu sebenarnya itu kalau nggak epifisis ya metafisis. Jadi dia itu bisa tumbuhnya ke kedua arah epifisis dan metafisis, benar. Next. Nah ini gambar kas, ini ada gambaran kasnya nih. Eh, ini ada gambaran kasnya nih. Ada ini, ada kayak garis lurus terus bercabang. Apa ini? Ayo tadi. Ini pepatah apa ini? Oke, benar liposarkom. Berarti benar. Jadi jawabannya adalah liposarkom. Oh ya guys, jadi aku ada sedikit tips kalau misalnya kalian ngerjain soal responsi. Jadi kalian bisa pakai dua cara. Pertama, ngapalin ciri khas preparat. Yang kedua, ngapalin soal, maksudnya ngapalin klinis. Jadi ini contoh kayak ini nih, contoh kayak soal ini. Kalau misalnya kalian misalnya ngafal preparatnya, jadi kalian bisa langsung nembak. Oh ini apa? Pamlif. Ini apa namanya? Liposarkom. Tuh. Atau enggak, kalian bisa ngapalin ininya, klinisnya, misal. Contoh. Sik, sik. Contoh liposarkom kan dia kan ini. Pertama, pertama kan daerah ini di orang tua jelas. Terus dia itu dari Spain, itu palpitasi, liposarkom kan sakit. Sakit kan. Terus dia itu terus di situ ada radiograph of right upper leg. Nah, right upper leg. Jadi dia upper leg and pelvis. Jadi dia itu apa ya? Posisinya di upper leg sama pelvis. Berarti dia itu di bagian bawah bagian bawah gitu. Terus ini sonofraktur, berarti jelas dia bukan tulang. Ini ada soft tissue. Berarti kan kalau misalnya lemak kan di soft tissue di jaringan apa? Jaringan kan soft tissue gitu. Terus ada ini apa namanya? Solid mass. Jadi masanya itu agak agak solid, nggak kenyal lagi. Tuh. Eh, solid mass berarti dia itu ya pokoknya ada masalah gitu. Pokoknya ada massa di kaki bagian bawah, terus tua itu bisa ke ini liposarkom gitu. Oke, aku langsung next ya ke soal terakhir 20. Nah, ini ada 50 years old woman, ada lump in abdomen, ada pembengkakan di abdomen, solid, ada mass and fragile, reddish mass and fragile in area tumor, ada hemorrhage dan nekrotik. Ini termasuk apa? Ada lump, di abdomen, perempuan, terus pas diambil di intramural sama uterus dia itu ini ditemukan massa massa yang fragile, hemorrhage sama nekrotik. Berarti dia apa? Termasuk apa? Oke, benar leiomyosarkom. Jadi yang jawab di chat benar tadi, teman kalian jawab di chat. Jadi dia itu leiomyosarkom. Soalnya soalnya kelihatan tadi. Tadi tadi aku pakai pendekatan ngapalin klinis ya. Jadi eh, di saat itu udah kelihatan wanita 60 tahun. Terus ada bintang di abdomen. Terus ini hemorrhage, nekrotik. Berarti kan hemorrhage nekrotik kan berarti kan ini anggap aja leukoma, leukemioma itu kita coret.
coret-coret gitu. Berarti tinggal ini sarkum, 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 kan? Terus kita lihat dia itu di mana? Di abdomen. Berarti antara liposarkom sama leomiosarkom. Terus tinggal dua kan? Berarti kan eliminasi-eliminasi kan tinggal dua kan. Terus abdomennya di spesifiknya di mana? Di intramolar sama uterus. Berarti dia itu leomiosarkom gitu. Oke. Jadi ini udah selesai sih kayaknya. Jadi ini kayak ciri-ciri melanoma maligna, lipoma, giant cell tumor. Jadi kayak hafalin aja ciri-cirinya. Nah, tuh. Jadi yang soal 21 sampai 12 sampai 20 tadi ada yang tanya nggak, guys? Mas izin tanya, Yo, monggo. izin tanya Mas. Ah, ya silakan. Enggak sih ini tentang responsinya aja besok itu kira-kira soalnya ada berapa ya Mas? Nah, itu kita jujur aja ya, kan karena yang bikin dokter kan. Terus eh, yang bikin dokter, jadi PPT-nya juga benar pure PPT-nya dokter. Jadi karena kita belum dapat info-info dari dokter yang bikin soal, jadi kita nggak tahu soalnya berapa. Ya kemungkinan bisa 20 sih, tergantung tergantung dokternya mau mood soalnya berapa. Kadang 10, ada yang 20, itu sih. Kayak yang kayak saya di tahunku dulu tuh 20-an ada deh, gitu. Jadi misalnya kalian tanya berapa soalnya juga aku juga nggak tahu, guys. Soalnya yang bikin dokter dan kita nggak tahu juga soalnya berapa gitu. Oke Mas, terima kasih. Yo, sama-sama. Oke, izin tanya Mas, perlu belajar PPT dokter apa enggak ya Mas kira-kira? Kalau misalnya gini ya, sepengalamanku, pengalamanku responsi PA udah berapa tahun ya. Kalian tuh belajar PPT dokter, tapi kalian cari materi yang ada di PPT dokter dan ada di PPT ini, di PPT ASLab. Jadi biasanya ya, dokter tuh nggak mungkin ngeluarin soal yang nggak diajarin di lab. Kalian udah kuliahnya ini kan, kuliahnya dokter dokter PA udah kuliah belum kalian? Guys, Brian, dokter Fikar udah kuliah belum? Brian sama dokter Novan. Yang dokter Novan udah. Oke, ya. Oke, oke kalian baca PPT-nya itu yang ada di PPT ini, PPT apa namanya? PPT asisten. Misal contoh, bahasanya di PPT-nya dokter Novan kan, seingatku kan ada ini kan urtikaria, eskematos dermatitis, gitu itu tuh bikin simplex, pemphigus itu nggak bakal keluar guys, dermatitis itu kayak insya Allah nggak bakal keluar. Soalnya nggak mungkin kita belajarnya di lab apa, di lab di apa belajarnya itu belajar di labnya apa, atau yang keluar apa nggak mungkin. Tapi kalau hanya di PP Dokter Van ada SCC, ada BCC, itu pelajarin aja. Ya, jadi kalau mau belajar PPT dosen itu cari materi yang ada di PPT praktikum ya. Tuh. Oke, ini ada yang tanya. Oke, makasih sama-sama Kak. Ini ada yang tanya, izin Mas nanya soal bahasa Inggris, dijawab bahasa Inggris juga atau boleh bahasa Indonesia ya? Kayak lek sepengalamanku itu ini nggak mungkin soal esai itu bahasa Inggris, jarang-jarang soal esai bahasa Inggris. Jadi soal esai itu biasanya itu ini di soal bahasa Indonesia. Jadi soal esai pun Inggris pun, esai pun Inggris pun kayak jarang deh. Ya nggak sih Mi? Jarang nggak sih Mi esai Inggris Mi? Mi, halo. Kayaknya jarang deh soal esai Inggris. Saya sing esai biasanya pilihan ganda sih.
Tapi ya semoga aja ya. Tapi juga nggak tahu soalnya aku. Itu sih. Oke, kas itu mungkin jawaban dari beberapa beberapa pertanyaan. Ada yang tanya lagi? Ah, sama izin tanya juga dong, Mas. Yuk, Izin tanya, Mas. ya silakan. Kalau misalnya apa ya, preparat-preparat itu kan beberapa mungkin agak, buat saya sendiri, contohnya buat saya aja tuh, ada yang agak susah diidentifikasi dibanding preparat yang lain di satu topik yang sama gitu misalnya. Kira-kira sih soal responsi bakal ngasih preparat yang jelas atau yang dia yang susah atau ambigu gitu ya Mas biasanya. Ah, kalau itu ya sebenarnya kalau itu preparatnya sudah apa enggak itu tergantung dokter sih. Tapi biasanya misalnya preparat PA yang mikro itu misalnya biasa itu diliatin ciri khasnya sih. Biasanya kelihatan ciri khas sih, misalnya masih 3.2. Harus sih lo ya. Makanya tadi kayak yang tak kasih tips tadi, kalian ngafalinnya itu pakai jalan ninja, pakai ngafalin soal preparat apa, ngafalin listnya. Jadi misalnya emang preparat kalian cara metode belajarnya pakai preparat sih, terus mentok, ya udah mau nggak mau harus ini ngafalin listnya. Misal contoh ini yang soal nomor 8 tadi. Ini kan preparatnya kan ini kan kayak mirip-mirip sama yang lain kan. Ya udah kalian ini aja ngapalin ya apa dari klinisnya aja misal 38 tahun dia itu sakit setelah menggunakan palu terus dia itu ini apa namanya ya sih itu sih nah iki wis contoh iki wis nah wis nah contoh iki jadi iki mau rotok gak lengkap kayak ini contoh iki wis nih ini kan harusnya giant cell kan tapi misalnya kalian mentok kayak gambarnya nggak apal ataupun susah kalian bisa ini dari klinis misal left knee for 1 month. Terus dia tuh di left knee kan di di kini sebelah kanan kiri, di kaki sebelah kiri. Terus ini ada nggak dari tem. Terus ada ini apa namanya swab bubble. Nah, swab bubble ini apa? Berarti ini dan apa GTT atau giant cell tumor. Biasanya di klinis maupun di klinis itu bakal ada satu muncul kata kunci lah preparat itu. Jadi misalnya kalian dengerin tadi itu, misalnya kayak contoh giant cell tumor bisa bubble itu gitu. Terus tadi misalnya lek sarkom-sarkom atau pendarahan jadi kayak ada mesti ada kata kunci ini kok guys jadi ya kalian pelajarin klinisnya tapi juga ngafalin kata kuncinya gitu jadi langsung nggak aku saya lihat jawabannya apakah preparat itu bisa beda apa enggak aku nggak nyamin bisa tapi yang jelas ya di blog ini kayak ada beberapa preparat tuh kayak masih ada yang bisa dibedain gitu tuh. Oke, terima kasih banyak Mas. Terus sama-sama ya ada yang nanya lagi oke ya oke mungkin nggak ada yang tanya lagi dan bisa ditutup ya karena udah malam juga. Wait. Oke, jadi karena udah malam juga,
Oke, jadi udah selesai ya buat rintiran malam ini. Dan udahkah ini nggak ada yang mau nanya lagi? Oke, aku hitung sama 5 ya. 1, 2,